Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali guys dengan saya di MAF Info Channel. Oke guys, menerima pesanan dari komentar dan ini untuk melanjutkan yang tentang gaji oil and gas teman-teman di Batam gitu ya. Jadi menarik sekali guys. Teman-teman di Batam itu, jadi saya ulangi lagi bahwa ada channel, salah satu channel saya, tapi info dari teman-teman kurang clear, jadi butuhnya yang langsung info dari Face. Jadi saya sambil draft yang kemarin, jadi yang ini akan saya share lebih detail lagi. Jadi begini guys, sebenarnya mengulang dari pengalaman kerja kita, pengalaman kerja teman-teman ya. Banyak sekali yang bekerja di, kalau di Batam dulu itu banyak bekerja yang di elektronik gitu ya. Ya ini pengalaman saya dan teman-teman dan peserta ada dua sebenarnya yang emang langsung lulus kuliah langsung bekerja di oil and gas. Nah, itu beda lagi, saya nggak membahas itu, tapi membahas teman-teman yang dari eh, perusahaan elektronik gitu ya, kemudian ke oil and gas gitu ya, dan beberapa fabrikasi dan heavy industry gitu ya. Nah di sini menarik sekali. Jadi teman-teman kalau udah pengalaman di misalkan di level engineer 2 tahun gitu ya, seperti kemudian 4 tahun sampai 5 tahun sudah mentok, paling dia akan melanjutkan ke senior engineer gitu ya. Kalau senior engineer biasanya mentok di gaji guys. Nah disitulah teman-teman eh, ada dua alternatif. Jadi mencoba mengadu nasib dengan berharap menjadi managing level atau manager gitu ya di elektronik, perusahaan elektronik, atau dia mengambil sertifikasi teman-teman. Jadi sertifikasi ini biasanya oil and gas adalah welding inspection gitu ya, automation engineer gitu ya, kemudian ada electrical and instrument gitu ya, automation biasanya, kemudian ada beberapa lagi HSE gitu ya. Nah itu teman-teman larinya ke situ. Jadi sertifikasinya emang ada level 1, level 2, level 3 gitu ya. Nah di situ biasanya eh, ada beberapa proses gitu ya, ada yang direct dari perusahaannya, ada yang juga dari apa namanya, agensi maksud saya ya, agensi. Nah agensi ini biasanya datang dari, kebanyakan dari Singapura teman-teman ya. Jadi Singapura biasanya ada beberapa yang dari Jakarta, jatuhnya biasanya ada dua. Teman-teman lebih prefer dari Singapura, kita open aja. Kenapa? Karena biasanya prefer karansinya emang tuh Singapura ya, Singapura, tapi tetap penggajian di rupiah. Jadi lebih menarik misalkan dari perusahaannya US gitu ya, dia punya agensi di Singapura, kemudian mencari people atau kandidat di Batam gitu ya. Nah itu biasanya lebih menarik. Nah emang yang saya show emang di situ tertulis gajinya adalah 50 sampai 60 juta. Itu emang untuk yang senior teman-teman. Jadi ada beberapa yang emang yang fresh graduate, saya tidak ngomongin fresh graduate ya. Fresh graduate emang mungkin ada, kalau direct juga biasanya pasti ditanya sertifikasinya gitu ya. Nah kita fokus kalau yang bersertifikasi maksud saya teman-teman. Jadi sertifikasi tak akan tidak kemana, di sertifikasi satu level gitu 15 juta gitu ya, level nextnya misalnya 22. Jadi di range emang beginner tuh bisa disebut di 15 sampai 20 juta gitu ya. Kemudian di middle emang berlaku di 30 sampai 40 juta. Nah emang sampai 60 juta, 50, bahkan lebih dari situ teman-teman. Bagaimana lebih ngitungnya? Ada yang hitungannya adalah mendes, jadi harian. Jadi hitung hari gaji harian ya, namun di US, namun dalam konversi misalnya berapa, 1000 US, itu 1000 US berarti berapa tuh teman-teman, satu hari 1000 US berarti 15 juta ya. Kalau satu dolar USD 15.000, berarti kan satu hari 15 juta. Itu ada teman-teman. Paling tidak ada yang di level mulai ya, mulai emang kalau udah bersertifikasi 300 USD teman-teman. Jadi 300 USD berapa tuh
300 kali 5 gitu ya, berarti 15 kan, berarti berapa itu, 4.500 ya, 4.500.000 teman-teman. Nah lumayan ya untuk satu hari, normal 8 jam gitu ya. Emang seleksinya seleksi apa yang harus disiapkan gitu ya. Nah ini seleksi yang disiapkan emang kembali lagi, biasanya kalau teman-teman ada yang level dari SLTA atau STM, kemudian ada yang diploma atau S1, bahkan yang master S2. Nah tapi biasanya untuk formal pendidikan di beberapa perusahaan yang best project ini, pengalaman teman-teman dan saya itu biasanya cuma setahun 6 bulan gitu teman-teman. Tapi biasanya ada kedua, continue atau moving ke tempat lain gitu. Bahkan saya punya temen dia udah join ya, join di perusahaan yang non oil and gas itu, bahasanya sambil menunggu project gitu ya, ya sudah gitu ya. Jadi bahkan ada yang mengambil memilih mengambil teman-teman. Jadi dia lebih memilih menunggu gitu ya, menunggu di perusahaan yang fix untuk oil and gas gitu ya. Nah itulah teman-teman yang memang membuat beberapa teman-teman di Batam, di sekitar saya yang ini ada best berpengalaman ya, best pengalaman teman-teman, itu lebih baik menunggu. Nah kenapa begitu teman-teman? Emang kita fairly ya. Jadi teman-teman yang di elektronik misalkan seperti saya itu 96 di Batam, dan emang kalau di elektronik mentok teman-teman, bukan mentok apa-apa ya, karena emang ya kita tetap bersyukur sih, alhamdulillah gitu ya. Nah dalam artian begini, case by case emang anak sudah 1, 2 gitu ya, bahkan 3, bahkan teman-teman ada yang sampai 5 anak gitu ya di rumah. Nah itu harus mencari nafkah tambahan teman-teman. Nah itulah ya, di situ yang emang harus dituntut, tidak seperti kota lain kalau di Batam teman-teman. Kalau di kota lain saya melihat berbeda. Jadi saya ada pengalaman di Jakarta, di Surabaya gitu ya, lebih banyak mengambil part time, misalkan mengajar menjadi dosen gitu ya. Dan banyak sekali part time yang ada di luar Batam. Kalau di Batam benar-benar fokus teman-teman itu bekerja, dan memang duitnya pun fokus jadinya gede gitu ya. Beberapa sharing menurut kita sih, mungkin beberapa teman-teman yang sudah yang sudah di level nyaman gitu ya, saya nggak bisa komen. Ini emang yang berdasarkan jenjang yang ada. Misalkan saya ulangi lagi, misalkan dari jenjang lulus kuliah dari PTN atau PTS, perguruan tinggi negeri, kemudian join di salah satu perusahaan multinasional elektronik gitu ya teman-teman di Batam gitu ya. Nah itu biasanya ya standar gitu ya, misalkan mereka bekerja, kemudian kenaikannya juga tidak terlalu agresif ya. Kalau sepengalaman kita emang 5% sampai 20% gitu ya setahun. Nah itulah yang arrangement. Misalkan gaji kita ya kita sebut berapa ya, misalkan 10 juta gitu ya, naik 5%, kita 5% setahun. Nah itu ada dua kemungkinan memang tidak challenging untuk saving gitu ya. Ya lihat ya, jadi itulah yang perlu diarahkan mungkin oleh teman-teman yang berkompetensi di setiap perusahaan, bahwa challenging di setiap people ini beda-beda gitu ya. Ada yang orientasinya uang. Kenapa orientasinya uang? Emang bener di Batam itu sifatnya perusahaan dinamis teman-teman. Jadi hati-hati, dinamis dalam artian setiap bulan, setiap 6 bulan, setiap tahun itu emang berganti. Kadang dia proyeknya sudah selesai, tapi dia mencari orang yang sifatnya emang temporary dan bersertifikasi di bidang itu. Nah itu yang emang di sini sifatnya dia dinamis gitu ya teman-teman. Kalaupun mau cek permanen, ada beberapa yang emang fix, misalkan di BUMN ya pastinya ya. Kemudian teman-teman di pemerintahan, kita sebut aja BUMN, di sini ada PLN, kemudian ada
kantor imigrasi, Bank Indonesia gitu ya. Kalau pemerintahan kota ada Pemko, kemudian ada dinas-dinas, itu fix gitu ya. Sama dengan kota lain melalui proses PNS. Tapi yang kita bahas di sini adalah untuk oil and gas, teman-teman. Nah, itu menariknya, teman-teman. Nah, ada kendala, emang beberapa, tidak semuanya lancar sih, beberapa. Kadang saat ujian mengambil sertifikasi misalnya, nah itu tantangannya. Kenapa? Di situ emang challenging, di apa? Diharapkan bisa lulus ya, karena kan sayang kalau tidak lulus, kadang biayanya juga mahal, teman-teman. Ada yang beginner yang emang dari lokal minta biaya misal 3 juta, bahkan ada yang ikut internasional standar. Jadi ada dua, nasional standar sama internasional standar, untuk sertifikasinya, teman-teman. Yang tinggi ya emang otomatis yang internasional standar untuk sertifikasinya, gitu teman-teman ya. Oke, ya ujung-ujungnya kembali lagi, teman-teman. Kalau bagi kita, beberapa teman-teman termasuk saya, tetap enak emang yang berusaha sendiri, teman-teman. Nah, itu dia. Usaha sendiri tapi belum punya modal. Oke ya. Jadi kita ngumpulin modal dulu, teman-teman, baru usaha apalah ya, restoran kayak apa kayak gitu ya. Nah, itu tetap tetap emang, kembali lagi ke fokus bahasan, teman-teman ya. Emang sekarang di sekitar 2 bulan ini, jadi 2 bulan, kita sekarang bulan Agustus, sejak Juni ya, setelah pandemi itu mulai ada beberapa perusahaan yang udah emang proses running oil and gas dan fabrikasi di Batam. Taunya dari mana, guys? Saya kebetulan di komersial, jadi tahu beberapa inquiry teman-teman yang dari fabrikasi, dari oil and gas gitu ya. Bahkan saya udah ada permintaan-permintaan yang emang fokus di situ. Jadi kelihatan, teman-teman, pergerakan. Ya alhamdulillah ya, pandemik emang udah mulai berkurang, dan kita semua sehat selalu ya, dan bisnis sudah mulai jalan lagi, teman-teman. Itulah yang kita harapkan. Baik, teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan, kemudian komen, silahkan di komen di status YouTube saya. Kemudian jika ada yang salah, koreksi, mohon dikoreksi, teman-teman ya. Ini soalnya emang apa pengalaman yang dari saya pribadi dan teman-teman. Jadi tidak best teori gitu ya. Kalau best teori, mohon maaf, saya tidak terlalu tertarik gitu ya dengan gitu. Tapi saya udah langsung ke lapangan, dan begitulah kondisinya, teman-teman. Oke, jangan lupa sekali lagi di subscribe dan like, share untuk video saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sedang berjuang gitu ya, untuk mencari nafkah dan berjuang untuk memberi semangat, menafkahi keluarga ya, teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.